Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Saya sendiri yaitu Rafalidia Priyanti dengan akhiran NPM 348. Lalu ada Mariska Zulfianti dengan akhiran NPM 007. Lalu ada Cindy Azhara Putri Aji Aulia dengan akhiran NPM 026. Lalu ada Nuriza Zafira dengan akhiran NPM 297. Lalu ada Rosita Ilvina Orvalinisa dengan akhiran NPM 323. Lalu ada Yasinta Dwi Nur Aini dengan akhiran NPM 330. Lalu ada Lailatul Puspitasari dengan akhiran NPM 340. Lalu ada Nazara Zalfa Hamidah dengan akhiran NPM 367. Dan yang terakhir ada Khairunisa dengan akhiran NPM 369. Oke, baik. Jadi kelompok kami mengambil kasus dari PT Mekarjaya dan juga PT Arta Leasing. Jadi di tanggal 1 Januari tahun 2025, PT Mekarjaya ini menandatangani perjanjian sewa alat produksi dari PT Arta Leasing dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi yang pertama diketahui nilai wajar alat produksinya itu sebesar 800 juta, untuk harga perolehan alatnya itu sebesar 620 juta, untuk masa sewanya yaitu 5 tahun. Jadi masa sewanya ini tidak bisa dibatalkan. Untuk pembayaran sewa tahunannya yaitu sebesar 180 juta yang dibayar setiap akhir tahunnya. Untuk nilai residunya sendiri itu 50 juta. Untuk opsi pembeliannya itu sebesar 40 juta yang di akhir tahun kelima. Untuk tingkat bunga implisitnya itu sebesar 8% per tahunnya. Untuk umur ekonomis asetnya itu sebesar 6 tahun, dan untuk metode depresiasinya itu menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu jika membeli. Jadi jadi menurut IFRS 16 terkait leases, jadi suatu kontrak itu dapat dikategorikan sebagai finance lease atau sales type lease untuk lessor. Dan jika secara substansi risiko dan manfaat kepemilikan aset itu berpindah dari pihak lessor ke leasing. Nah, dalam kasus dalam kasus PT Arta dan PT Mekarjaya ini, itu ada beberapa alasan-alasan yang menunjukkan bahwa perusahaan mereka ini menunjukkan bahwa kriteria masuk dalam kriteria finance lease. Jadi yang pertama, kriteria masa sewanya itu mencakup sebagian besar umur ekonomis aset yang 5 sampai 6 tahun. Nah, jadi yang berarti lease ini menggunakan asetnya itu hampir sepanjang umur manfaatnya. Nah, IFRS 16 itu tidak memberikan batas persentase yang pasti, tetapi secara praktiknya, jika masa sewanya itu mencakup sekitar 75% atau lebih dari umur ekonomis aset, maka akan dianggap memenuhi kriteria finance lease. Nah, karena kan masa sewanya umur ekonomis asetnya ini 5 dari 6 tahun, yang berarti 83%, maka masa sewanya itu akan dianggap cukup panjang untuk menunjukkan bahwa lease ini secara substansi menikmati manfaat utama dari aset tersebut. Untuk kriteria yang kedua, itu present value pembayaran sewanya itu mendekati nilai wajar aset, yang dimana nilai tersebut itu menunjukkan bahwa nilai pembayaran yang akan dilakukan lease ini hampir sama dengan harga beli asetnya. Dengan kata lain, secara ekonomis, lease itu membayar seluruh nilai asetnya. Hanya saja pembayarannya ini dilakukan secara bertahap. Nah, maka dari itu, lease itu akan dianggap secara substansi memiliki aset tersebut, bukan hanya sekedar menyewa aset tersebut. Untuk kriteria yang ketiga, itu terdapat bargain purchase option atau opsi pembelian, yang dimana lease ini memiliki hak untuk membeli aset di akhir masa sewanya dengan harga yang jauh lebih rendah dari nilai pasar pada saat itu. Jadi jika opsi tersebut itu kemungkinan besar akan diambil oleh lease, maka kepemilikan aset itu secara substansi akan berpindah. Nah, hal tersebut itu bisa menjadi indikator kuat untuk finance lease, karena akan menunjukkan bahwa tujuan utama perjanjian itu bukan sekedar penggunaan sementara, tapi untuk mengalihkan kepemilikannya. Baik, selanjutnya lanjut ke untuk menentukan perhitungan dari nilai kini pembayaran sewanya atau present value-nya. Jadi ada beberapa komponen yang didiskontokan. Yang pertama
5 pembayaran tahunannya, yaitu sebesar 180 juta rupiah atau ordinary annuity. Terus yang kedua, dan nilai residu yang dijamin, yaitu dari nilai residu yang dijamin oleh lease, yaitu sebesar 50 juta rupiah. Untuk harga opsi pembelian, yaitu 40 juta rupiah yang di akhir tahun kelima. Jadi untuk menentukan present value-nya, kita mencari faktor present value-nya dari 8%, yaitu tingkat bunga implisitnya yang per tahunnya dengan 5 tahun masa sewanya. Nah, jadi diketahui PV anuitasnya 5 tahun untuk tingkat bunga implisit 8% itu sebesar 3,99271, yaitu kita peroleh dari tabel present value. Untuk PV faktor tunggalnya itu kita peroleh dari tabel present value juga, yaitu sebesar 0,68058. Nah, untuk mencari present value totalnya, yaitu yang pertama kita mengalikan pembayaran tahunannya, yaitu sebesar 180 juta ini dengan PV anuitas 5 tahun, yaitu 3,99271, ditambah dengan nilai residu yang dijamin, yaitu sebesar 50 juta, ditambah dengan harga opsi pembeliannya sebesar 40 juta. Baik, lalu dikali dengan PV faktor tunggalnya, yaitu sebesar 0,68058, yaitu hasil yang diperoleh sebesar 779 juta 940 rupiah. Nah, untuk mencari jurnal pengakuan awalnya, yaitu di tanggal 1 Januari tahun 2025, yaitu lack of use asset sebesar 779 juta 940 rupiah, pada list liability sebesar 779 juta 940 rupiah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Zalfanida dengan akhiran NPM 367. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai jurnal akuntansi pada kasus selesai ini. Jadi, pada pembayaran pertama, akhir tahun pertama sampai 31 Desember 2025, bunga tahun pertamanya itu 8% dikali 779.940.000 rupiah sama dengan 62.395.200 rupiah. Nah, jurnalnya itu interest expense di debit sebesar 62.395.200 rupiah dan debit less liability-nya sebesar 170.604.800 rupiah dan pada kredit kasnya itu sebesar 180 juta rupiah. Selanjutnya depresiasi tahun pertama itu mengasumsikan bahwa aset itu akan dibeli di akhir sewa, jadi umur manfaatnya itu 5 tahun. Jadi perhitungannya sebesar 779.940.000 rupiah dibagi 5, hasilnya adalah 155.988.000 rupiah. Jadi jurnalnya itu depreciation expense di debit sebesar 155.988.000 rupiah dan kreditnya rate of use asset sebesar 155.988.000 rupiah. Selanjutnya yaitu akhir tahun kelima. Pada tabel di bawah ini, kita dapat melihat perkembangan saldo kewajiban leasing dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5. Setiap tahun leasing membayar 180 juta. Pembayaran ini terdiri dari bunga dan pelunasan pokok. Karena saldo kewajiban makin turun, beban bunga setiap tahun juga makin kecil. Dan akibatnya porsi pelunasan pokok makin besar. Sampai akhir tahun kelima, masih tersisa saldo kewajiban sebesar 90 juta. Pembelian aset di akhir tahun kelima. Di akhir tahun kelima terdapat bargain purchase option, yaitu Lisa boleh membeli aset tersebut dengan harga murah, yaitu 40 juta. Selain membayar 40 juta untuk membeli aset, Lisa juga melunasi saldo kewajiban yang tersisa, yaitu 90 juta. Untuk jurnalnya, pelunasan sisa kewajiban leasing, yaitu lease liability pada debit dan cash di kredit dengan saldo 90 juta.
Selanjutnya untuk jurnal pembelian aset, transfer pemilikan, di debitnya itu equipment dengan saldo 40 juta dan kreditnya itu cash 40 juta. Selama 5 tahun, Lesa mencicil kewajiban leasingnya, beban bunga menurun tiap tahun seiring turunnya saldo kewajiban. Pada akhir tahun kelima, ada opsi pembeli aset dengan harga murah, bargain purchase option, Lesa membayar sisa kewajiban 90 juta, terus membeli aset 40 juta, yang hingga menjadi aset menjadi miliknya. Selanjutnya adalah pencatatan jurnal untuk PT Arta Leasing di Jurnal Akuntansi Lesor. Nah, untuk pengakuan awal pada 1 Januari 2025, nah perusahaan PT Arta Leasing kan merupakan perusahaan finance. Nah, jadi lesor itu perlu mencatat penjualan dan piutang, sewa. Nah, untuk jurnalnya yaitu debit. Akunnya adalah lease receivable sebesar 779.940.000, cost of goods sold sebesar 620 juta, dan kreditnya adalah akun sales revenue sebesar 779.940.000 dan inventory sebesar 620 juta. Baik, untuk jawaban pencatatan jurnal akuntansi lesor pada akhir tahun pertama tanggal 31 Desember 2025 untuk pendapatan bunganya itu dihitung terlebih dahulu dari 8% dikali 779 juta 940.000. Hasilnya 62 juta 395.200. Untuk jurnal penerimaan kasnya pada tanggal 31 Desember 2025, yaitu kas pada lease receivable sebesar 180 juta. Lalu jurnal pengakuan bunganya pada tanggal 31 Desember 2025 yaitu lease receivable pada interest revenue sebesar 662 juta 395.200. Perkenalkan, saya Nuril Safira dengan akhiran NPM 297. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhir tahun kelima pada 31 Desember 2029. Nah, di sini pada akhir masa sewa, yaitu pada tahun kelima, seluruh kewajiban pembayaran dari pihak lese PT Mekarjaya telah jatuh tempo, yaitu lesor, yaitu PT Arta Leasing, menerima dua komponen terakhir dari kontrak sewanya, yaitu nilai residu yang dijamin oleh lese yaitu sebesar 50 juta dan juga pembayaran opsi pembelian atau bargain purchase option sebesar 40 juta. Nah, oleh karena itu total kas yang diterima oleh pihak leso ini pada akhir periode menjadi 90 juta rupiah. Untuk jurnalnya di sini terdapat cash sebesar 90 juta dan juga lease receivable sebesar 90 juta. Nah, pada jurnal ini itu menunjukkan bahwa piutang sewa atau receivable ini sebelumnya itu dicatat oleh lessor yang telah lunas sebelumnya. Setelah itu seluruh pembayaran akan diterima. Nah, dengan kata lain berarti akun lease receivable ini menjadi nol, yang menandakan tidak ada lagi hak yang ditagih terhadap pihak lese. Sedangkan akun cash-nya akan bertambah karena penerimaan cash menjadi nyata di akhir kontrak. Perbandingan akuntansi leasing dan lessor. Yang pertama ada fokus utama. Di sini lease itu mengakui aset, hak guna atau right of use aset, dan kewajiban sewa atau lease liability atas seluruh pembayaran sewa di masa depan. Yang artinya, pihak penyewa atau lease harus mencatat aset yang mencerminkan hak untuk menggunakan aset sewaan dan juga mencatat utang sebesar kewajiban membayar sewa selama masa sewa sesuai standar akuntansi seperti PSAK 73 atau IFRS 16. Lalu, untuk lessor mengakui piutang sewa atau lease receivable dan pendapatan sewa atas pengalihan hak guna aset kepada lease. Yang artinya, pihak pemberi sewa atau lessor itu mencatat tagihan sewa yang akan diterima di masa depan sebagai piutang dan mengakui pendapatan sesuai dengan nilai hak guna aset yang dialihkan kepada penyewa. Selanjutnya, untuk poin yang kedua di sini aset yang diakui.
Di sisi lease, itu mencatat right of use asset sebesar nilai kini seluruh pembayaran sewa termasuk nilai residu dan bargain purchase option. Nah, di sini itu berarti lease itu mengakui aset sebesar manfaat ekonomi yang akan diperoleh dari penggunaan aset sewaan selama masa sewa. Dihitung berdasarkan nilai kini dan seluruh kewajiban pembayaran yang harus dilakukan. Lalu untuk lessor menghapus aset tetap dan mencatat lease receivable sebesar nilai kini pembayaran sewa untuk finance lease. Yang artinya lessor ini tuh tidak mengakui aset tetap karena hak guna sudah dialihkan ke lease. Sebagai gantinya, lessor mencatat piutang sewa sebesar nilai kini dari pembayaran sewa yang akan diterima selama masa sewa. Dan yang poin ketiga di sini ada kewajiban atau pendapatan awal. Lease itu mengakui lease liabilities sebesar nilai kini kewajiban pembayaran tanpa laba rugi awal karena aset guna itu sama dengan kewajiban sewa saat awal. Yang artinya pada awal masa sewa, lease itu mencatat utang sewa sebesar nilai kini total pembayaran sewa. Nah, nilai ini tuh sama dengan nilai aset hak guna sehingga tidak timbul keuntungan atau kerugian saat pengakuan awal. Sedangkan untuk lessor itu mengakui sales revenue sebesar nilai kini pembayaran sewa dan COGS sebesar nilai buku aset. Sehingga di situ terdapat laba kotor jika nilai wajar lebih besar dari biaya perolehan. Yang artinya lessor ini itu mencatat pendapatan penjualan dan beban pokok penjualan saat hak guna aset itu dialihkan ke lease. Nah, jika nilai wajar aset itu lebih tinggi dan dari biayanya, maka timbul laba kotor pada awal transaksi sewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Ilvina Orvalinisa. Di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya tentang perbandingan akuntansi lese dan lessor. Jadi yang keempat di sini ada beban atau pendapatan selama sewa. Yang menjadi perbandingan di lese adalah membebankan biaya bunga dan depresiasi sehingga menghasilkan beban total menurun tiap tahun. Sedangkan pada lessor, pendapatan bunga menurun setiap tahun dan tidak ada depresiasi pada aset yang terjual. Kemudian yang kelima ada nilai residu dan opsi pembelian. Nah, perbedaannya di lese itu jika ada opsi pembelian yang murah akan dianggap pasti membeli sehingga nilai opsi akan didiskontokan. Sedangkan pada lessor, jika ada opsi pembelian murah, maka akan mempercepat pengakuan laba karena semua resiko dan manfaat berpindah ke lese dari awal. Selanjutnya yang keenam ada kepemilikan aset, legal vs ekonomis. Nah, perbandingan dari keduanya yakni yang lese itu mengendalikan semua manfaat dan resiko aset, dapat menggunakan aset hak milik terutama jika ada opsi pembelian murah. Kemudian pada lessor itu menyerahkan kendali dan manfaat penggunaan aset ke lese hanya sebagai penyedia pembiayaan dan penerimaan bunga. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya dilihat dari penyajian di laporan keuangan. Bagi lessee, laporan keuangan itu menggambarkan bahwa perusahaan itu memakai aset sewa seperti aset sendiri. Hal ini tercermin dari munculnya aset hak guna dan kewajiban sewa di neraca. Selama masa sewa, beban yang dicatat itu berasal dari penyusutan aset hak guna serta bunga atas sisa kewajiban, sehingga total beban itu cenderung menurun seiring dengan berkurangnya utang sewa. Pada arus kas, pembayaran bunga itu masuk ke dalam aktivitas operasi, sedangkan pelunasan pokok itu dicatat sebagai pendanaan. Berbeda dengan itu, lessor itu menyajikan piutang sewa sebagai pengganti aset tetap. Jadi jika terdapat selisih antara nilai wajar dan biaya perolehan aset, maka lessor itu dapat mengakui laba di awal. Pendapatan bunga itu diakui secara bertahap sehingga laba itu terlihat lebih rata dari tahun ke tahun. Arus kas yang diterima itu bisa dikategorikan sebagai aktivitas operasi atau investasi sesuai dengan sifat sewa yang dijalankan. Selanjutnya dilihat dari tujuan ekonominya, di mana lessee itu mengandalkan sewa untuk mendapatkan akses ke aset tanpa harus
mengeluarkan dana besar di awal. Jadi strategi ini itu akan membantu menjaga likuiditas dan memberikan fleksibilitas lebih besar dalam operasional. Sementara itu, lessor itu melihat sewa sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan baik dari selisih penjualan awal ataupun pendapatan bunga selama periode sewa. Jadi dengan kata lain, sewa itu jadi sarana pembiayaan yang memberikan arus pendapatan berkelanjutan. Selanjutnya dilihat dari implikasi terhadap rasio keuangan, di mana dari perspektif lisi, memasukkan kewajiban dan aset sewa ke laporan keuangan itu membuat angka-angka dalam neraca tampak lebih besar. Hal ini tuh menyebabkan rasio utang terhadap ekuitas itu meningkat, sementara ROA-nya itu cenderung turun karena aset itu bertambah. Di sisi lain, lessor itu akan melihat perubahan pada struktur asetnya. Aset yang sebelumnya berupa aset tetap akan menjadi piutang sewa. Bila terdapat keuntungan dari selisih nilai, maka laba itu bisa tampak meningkat. Bunga itu dapat membantu menjaga kestabilan profit di periode berikutnya. Selanjutnya, apabila dilihat dari konsep akuntansi yang ditekankan pada lisi itu, konsep right of use menjadi pusat perhatian. Jadi intinya itu walaupun lisi tidak memiliki aset secara hukum, maka ia tuh tetap memiliki manfaat ekonomi dari penggunaannya. Sehingga akuntansi itu harus mencerminkan realitas tersebut. Pada lessor, fokusnya itu pada perpindahan risiko dan manfaat ekonomi. Jadi jika kendali atas aset secara substansi itu telah berpindah ke lisi, maka transaksi itu diperlukan seperti penjualan dengan pembiayaan. Dari sini itu terlihat bahwa perbedaan peran dari lisi itu menggunakan aset, sementara lessor itu berperan sebagai penyedia dalam pembiayaan.